Hai people, selamat datang kembali di Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Masih bersama saya Hani Normalita dan kita masih di tempat yang sama seperti kemarin ya, yaitu di gedung P3DN. Nah, tapi untuk tema kita beda. Kalau hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai gedung ini dan juga apa sih tujuannya dari P3DN ini. Dan untuk membahasnya kita sudah bersama dengan Bapak Nanas Torada, yaitu Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang. Pak Nana, apa kabar? Baik Mbak Ani. Sehat Bapak? Alhamdulillah, moga Pak Ani juga. Sehat juga Bapak. Dan Amin. ini Pak Nana hadir mewakili Bapak Wali Kota karena Bapak Wali Kota sudah dilantik ya Pak tadi pagi ini. Iya, hanya dispo surat aja harus ke Astan 2 gitu. Iya, dan selamat kita juga ucapkan kepada Bapak Hendrar Prihadi atas dilantiknya menjadi Kepala LKPP Republik Indonesia. Kita turut senang tentu ya Pak ya. Alhamdulillah. Dan kita kalau misalnya kembali ke tema mengenai P3DN, kalau kita lihat ruangannya sekarang keren banget, nggak kalah keren sama yang sebelumnya. Dan menariknya di sini di belakang itu ada berbagai macam produk-produk asli dari Indonesia, khususnya dari Kota Semarang, betul ya Pak? Ini kalau boleh diceritakan dulu awal mulanya, bagaimana sih kemudian bisa terfikirkan untuk menginisiasi gedung P3DN ini? Iya Mbak, jadi awalnya memang tadinya kan gedung ini PIP ya, untuk Pusat Informasi Publik. Ketika Pak Wali ini sudah jarang orang datang ya, karena orang mau pakai internet, sudah banyak tempat free wifi ya di kafe-kafe, terus juga mau pertemuan juga di kafe-kafe atau hotel, bahkan sudah nggak bayar kalau konsumsinya dari situ ya. Akhirnya ini kan sudah tidak relevan dengan zamannya ya. Kalau dulu 5 tahun yang lalu tempat ini ramai sekali ya, hits mau warnet, ya, mau apa kesini semua, tetapi sekarang tidak. Terbersit oleh Pak Wali kalau di resetting gimana gitu. Waktu itu kita bahas PIP itu Pusat Informasi Publik, kita resetting jadi apa gitu. Akhirnya karena pertemuan atau arahan ya, berbagai pertemuan beberapa kali, yang pertama oleh Pak Presiden Jokowi ya Agustus, terus tidak lanjuti ada surat edaran dari Mendagri, kemudian pertemuan juga Mendagri ya bersama kabupaten, kota, provinsi, kementerian se-Indonesia. Yang terakhir setelah Pak Wali itu dikumpulkan kepala daerah di Jakarta oleh Pak Presiden, terus beliau menginisiasi udah diganti aja untuk gedung P3DN ya, peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Oleh karena itu sejak saat itu diskusi kita dengan tim dan Pak Wali, Pak Sekda ya, kemudian merumuskan kira-kira P3DN itu untuk apa saja ya. Intinya gedung ini digunakan untuk pusat layanan usaha ya, baik mikro, kecil maupun menengah ya, dan termasuk dalam rangka untuk mendukung usaha-usaha di lokal di Kota Semarang itu. Oke, baik. Jadi waktu itu emang beritanya juga udah di nasional ya Pak. Kalau misalnya Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo memerintahkan bahwa mari kita gunakan produk dalam negeri. Bahkan sampai aspal pun ngambil dari Buton begitu ya Pak. Bangga buatan Indonesia. Nah ini kemudian apalagi kita di Kota Semarang juga turut mensukseskan program tersebut. Tapi kemudian tujuannya ini sebenarnya apa sih Pak? Apakah karena ekonomi yang katanya tahun depan ini bakal agak-agak berat nih? Jadi sebetulnya kita belum sampai berpikir ke stagflasi maupun resesi ya tahun depan, tetapi memang awalnya gedung ini setelah diinisiasi itu dijadikan menjadi pusat layanan UKM ya, baik untuk konsultasi, untuk belanja online, untuk pembuatan desain dan lain-lainnya, yang didukung oleh beberapa OPD yang terkait ada dukungan ke usaha kecil, mikro dan menengah tadi. Oke, baik. Jadi pada khususnya ini mau mendukung UMKM Kota Semarang. Betul, termasuk mulai dari permodalannya ya, ada kredit bawah, bank pasar. Dinkop juga menyediakan konsultasi, Dinkop Disprin ya, konsultasi untuk sertifikasi, HKI, kemudian untuk SNI juga untuk bantuan
packaging, termasuk desain. Jadi UKM kesini untuk buat desain-desain packaging itu gratis itu. Termasuk Kominfo sendiri ya, di kantornya Mbak Ani bantu untuk promosi dan media online-nya itu. Dan di sini juga ada beberapa startup ya, belanja online seperti Gojek ya, Gojek, terus kemudian Blibli, Shopee ya, terus beberapa juga ada di sini semua. Nanti kita harapkan termasuk yang startup lokal seperti Grekopimi itu saling berkolaborasi ya. Dan ini didukung juga oleh Kadin Kota, kemudian ICSP itu, Indonesia Council for Small Business, kemudian ada Padi Telkom ya, Padi Telkom dan lain sebagainya, Mbak. Oke, ini tadi yang disebutin Pak Nana sudah sedikit banyak menjelaskan juga siapa saja stakeholder yang join di sini, kemudian layanannya ada apa saja. Tapi yang jelas tadi terutama biar para UMKM ini mudah begitu ya dalam menjalankan usahanya, itu mulai dari konsultasi izin sampai dibikinkan packagingnya loh ya, nggak usah bingung-bingung. Kalau mau dipromosi kita juga benernya diberitahu Pak Nana tetap di Ini Usahaku. Nah, itu Pak program kita juga ya. Dan kita punya profile lebih lengkap mengenai P3DN yang akan kita saksikan melalui video yang berikut ini. Look around, you drive me home. I'm addicted to your heart, but we will find a way forevermore. We're here through the rain to keep fight for a wildest dream. Don't afraid, there's no more hiding fears, no more tears. We will fly away. Let's show the world how beautiful we Nah, itu tadi kita saksikan profil dari gedung P3DN dan kelihatannya yang jelas kalau misalnya sudah mulai tertarik pengen datang ke sini ya. Nah, kantor ini biasanya beroperasi setiap hari apa sampai kapan dan jam berapa Pak Nana? Ini kan kita buka seperti jam kantor pemerintah kota, mulai jam 8 sampai jam 4, hari Senin sampai Kamis. Kemudian kalau khusus Jumat tuh jam setengah 8 sampai dengan jam setengah 12, walaupun kita pulang jam 12, jam 2, tetapi tutup untuk Jumat setengah 12. Oke, jadi sesuai jam kantor di sini begitu ya. Dan kemudian biasanya dulu PIP ini sangat terkenal buat berbagai macam kegiatan begitu ya, karena kita bisa pinjam tempatnya untuk melaksanakan kegiatan. Salah satunya yang terkenal itu teater mininya ya, yang di atas. Ini setelah menjadi P3DN masih bisa nggak sih masyarakat untuk meminjam begitu? Jadi memang di sini tetap kita sediakan warnet, Mbak. Itu ada 6 komputer gratis. Terus tempat rapat juga ada ya. Terus tempat pelatihan ya untuk sekitar 15 orang ada. Di atas itu ada studio mini kapasitas 35 orang ya, itu untuk sosialisasi atau pelatihan juga bisa. Juga ada satu ruang rapat besar juga ya. Jadi orang datang ke sini saat ini kebanyakan memang untuk masuk ke e-katalog yang belum paham, itu akan dibantu oleh petugas dari beberapa OPD yang bertugas ini. Termasuk tadi kurang satu itu untuk ekspor. Kalau untuk ekspor bisa konsultasi, ada dinas perdagangan yang di sini. Jadi ada beberapa personel dinas yang memang ditugaskan di sini yang biasanya
tugas di menyebar di berbagai OPD kita kumpulkan jadi satu di gedung P3DN ini. Oh, oke, itu sangat memudahkan masyarakat sekali ya. Jadi Betul. nggak usah mampir ke kantor ini, kantor ini, Iya, kantor ini, betul. perwakilannya sudah ada di Ya, sini. termasuk di Kranasda ya, perajin lokal juga ada tempatnya, termasuk untuk semacam pamer produk ya, itu ada beberapa di etalasenya Kranasda, begitu ya? UKM, Oke, baiklah, menarik sekali, dan ini tentunya menjadi penyemangat bagi teman-teman para usahawan ya yang memiliki UMKM. Kalau misalnya dari Grekopimi mau mengadakan acara, mau rapat begitu ya, nggak usah Betul. bingung-bingung kemana, langsung aja ke sini bisa ya. Iya. Dan kita akan kembali lagi untuk membahas mengenai gedung P3DN ini dan juga bagaimana upaya pemerintah dalam mendukung teman-teman UMKM. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngobras. Nah, di sini gedung P3DN ada 22 fasilitas yang kemudian orang datang ke sini dia bisa mendapatkan kemudahan untuk berusaha. Mau izinnya ada, mau memasarkan produknya ada, mau minta bantuan untuk packagingnya ada, dan banyak hal lagi. Bahwa gedung ini insya Allah kita persembahkan untuk bangsa dan negara dari Semarang. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya kesini untuk nyari spot foto yang bagus. Spot foto yang bagus menurut saya itu di area depan gereja Belenduk ini, Mas. Jadi lebih bagus dan lebih baik ya Mas, karena sekarang kan juga beberapa tempat kota kayak aku di Medan itu banyak banget kabel-kabel yang mengganggu di jalan. Aku asli Tangerang. Andalan ada sih yang di Marba sini. Itu jadi ikon banget kan. Iya sama. Yang sekarang sih lebih tertata ya. Terus aku juga salutnya sekarang udah nggak berserakan sampah, maksudnya kayak wisatawannya tuh lebih ke disiplin gitu. Kalau saya biasanya jalan-jalan kalau nggak ke art gallery sih Mas. Ini kan tempat wisata ya, jadi mempermudah orang-orang itu kalau misalkan mau ambil spot foto atau apa tuh biar lebih estetik gitu. Buat saya sebagai orang yang pecinta fotografi itu cukup mengganggu pada saat kita mengambil foto, dan juga untuk menghilangkan kabel-kabelnya di foto itu cukup tricky, jadi memakan butuh effort lebih untuk menghasilkan foto yang lebih bagus gitu. Jadi menurut saya penting untuk dihilangkan.
Baik people, kita masih di Ngobras dan pembahasannya seputar P3DN ya. Tadi Pak Nanang sempat menyinggung tentang e-katalog. Nah, e-katalog itu apa sih Pak? Jadi katalog itu adalah katalog elektronik untuk mencantumkan barang produk jasa itu ke dalam belanja online pemerintah. Ya. Memang dari pusat itu mencanangkan ya. Itu dari LKPP ya, sekarang kepalanya Pak Wali Kota ya, Pak Indra ya. Itu mencanangkan Pak Presiden itu ada 1,2 juta produk yang masuk ke sana itu, e-katalog itu. Tetapi sekarang sudah terpenuhi dan Kota Semarang salah satu pendukung, hampir 1000 dari Semarang itu masuk 1474 produk sudah masuk e-katalog ya. Tetapi kalau transaksi sebetulnya gini, ketika seluruh pemerintah daerah dikumpulkan oleh pemerintah pusat itu ada komitmen berapa yang akan menjadi target komitmen untuk belanja yang akan melalui e-katalog itu ya, atau dalam kata lain produk dalam negeri yang akan dibelanja APBD itu berapa. Waktu itu Kota Semarang komitmennya sekitar 1 triliun sekian ya. Kebetulan ini sudah mencapai 530-an sekian ya, termasuk transaksi tertinggi di Indonesia. Namun kalau untuk produk yang terdaftar itu mungkin nomor 2 kita setelah Medan ya. Dan alhamdulillah dalam rangka sosialisasi ini kan dilakukan oleh berbagai pihak ya, baik oleh Kemenperin yang langsung bertanggung jawab terhadap P3DN ini ya, dalam hal ini komandonya ada di Menko Marves ya, kemudian Kemendagri juga ya. Setelah Pak Jokowi, Pak Presiden menyampaikan itu langsung berturut-turut. Yang terakhir bisnis matching 4 itu di Bali ya. Kemarin itu hari Jumat. Hari Jumat tuh ada bisnis matching keempat terkait P3DN ini ya. Kebetulan di hari kedua narasumbernya hanya 2 itu. Yang satu dari Menperin yang menangani tentang pengadaan barang dan jasa, yang kedua Pak Wali Kota Semarang ya. Pak Wali Kota Semarang sebagai narasumber untuk implementasi terkait P3DN ini ya, dan kita sampaikan waktu itu, kebetulan saya sendiri mewakili Pak Wali di Bali ya, yang adakan Mabes Polri, kebetulan Polri ini. Itu memang belum ada daerah yang punya gedung P3DN kayak di Semarang ini. Berarti bisa dibilang ini yang pertama di Indonesia Pak? Betul ya. Wah, kemarin biasa, ya? di Bali dinyatakan gitu ya, dan banyak daerah sudah berkomunikasi dengan kita, pengen melihat apa toh yang dikerjakan di sini itu ya, karena P3DN kita itu menyangkut berbagai hal ya, mulai dari perencanaan penganggaran SIPD yang di Bapeda itu harus ada TKDN-nya ya. TKDN sendiri terkait dengan pelaporan kita di melalui Dinas Perindustrian, barang-barangnya itu yang ditawarkan melalui Dinkop UKM ya, termasuk barang-barang yang untuk industri pangan, industri rumah tangga PIRT itu oleh Dinkes ya. Jadi berbagai layanan termasuk di pengadaan barang jasa juga ya. Saat ini mereka juga ada 2 personil tiap hari di sini terkait kalau ada OPD maupun eksternal yang pengen tanya-tanya tentang pengadaan barang jasa yang dilakukan pemerintah kota. Itu Mbak. Oke, ini jadi bisa dibayangkan kalau misalnya e-katalog ini, dimana kalau UMKM sudah mendaftar, mereka akan tercantum di situ begitu ya. Jadi ketika nanti pemerintah Kota Semarang akan melakukan belanja anggaran, daftarnya udah ada nih, tinggal milih mau ngambil yang mana begitu ya Pak? Jadi praktiknya kan gini Mbak. Ada orang punya usaha, kalau belum punya izin, mereka harus izin dulu. Ya, izinnya memang dulu kita punya ijus melon itu hanya berapa menit selesai. Sekarang juga cepat, tetapi kan melalui
DPM PTSP ya. OSS. Tidak, kita di sini tidak ngurusi itu, tapi konsultasinya di sini ya ada. Ya, setelah izin keluar, mereka kemudian mau berusaha ada bank pasar. Kota Semarang bisa dapat kredit tanpa agunan ya, bunga 3% setahun atau 0,025 per bulan. Setelah mereka mau berusaha, kalau terkait pangan industri rumah tangga, mereka akan dibantu di sini ada petugas dari Dinkes itu. Oh, syaratnya harus ini. Kalau mau sertifikasi, mau halal misalnya, atau SNI atau HKI, ini akan di sini akan dibantu. Kalau mau ekspor caranya gimana, di sini akan dibantu. Lah, produk-produk itu setelah punya izin dan sebagainya sesuai persyaratan, baru bisa kalau di kita dimasukkan di e-katalog lokalnya Kota Semarang itu ya. Nah, di e-katalog itu nanti berapa kandungan TKDN-nya di SIPD yang dikelola Bapeda akan muncul tuh. Oh, kandungan TKDN-nya barang ini sekian, barang ini sekian. Gitu. Saya kira sebenarnya tidak rumit, memang perlu satu tempat ini yang bisa mengkolaborasikan sebagai pusat layanan industri mikro, kecil, menengah maupun perajin lokal lainnya. Ya, saya kira itu. Oke, baik. Jadi terutama buat yang biasanya bingung ya, kita harus nanya kemana. Mungkin kalau googling bisa baca begitu ya, tapi kan ada sentuhan-sentuhan yang beda kalau kita bisa ketemu orang langsung, melakukan konsultasi begitu ya, dibantu. Nah, tempatnya ada di sini. Dan kalau sampai saat ini sudah berapa Pak UMKM Kota Semarang yang masuk di e-katalog? Tadi 1474 lokal ya. Tetapi itu maksud kita itu yang kalau pusat itu siapapun kan bisa untuk masuk di e-katalog nasional tanpa filter ya. Akhirnya semua usaha masukkan bisa. Tapi di kita yang sesuai SSH Satuan Standar Harga Kota itu ada 1474 ya. Dan harapannya Mbak dengan adanya ini misalnya gini, Grekopimi itu punya anggota kan ribuan gitu. Ribuan di seluruh kelurahan kecamatan. Yang belum masuk e-katalog lokal sudah masukkan aja. Terus Grekopimi belum masuk di salah satu layanan belanja online, masukkan. Yang Padi Telkom anggotanya belum masuk Grekopimi, saling bertukar info masuk di belanja online masing-masing kan. Akhirnya kan akan peluangnya akan lebih tinggi karena masuk di semua. Dan ketika pengen masuk jadi rekanan pemerintah kota, nanti akan dikasih tahu, kan sayang beribu-ribu produk jasa maupun perajin lokal, tetapi yang masuk baru 1474 misalnya ya. Dan sebenarnya sudah ada surat edaran Pak Wali ya, Pak Sekda, termasuk sudah ada tim yang menangani P3DN ini. Oke, jadi 1474 tadi itu ya Pak, produk yang sudah terdaftar. Padahal di Kota Semarang tentu lebih dari itu ya Pak, banyak sekali. Jadi masih PR ini untuk teman-teman usaha. Kalau mau jadi rekanan sama pemerintah Kota Semarang, gampang banget dengan daftar e-katalog itu tadi ya Pak. Dan kalau kita lihat di sini pun banyak juga di pajang ya, berbagai dari hasil karya para perajin, kemudian dari makanan. Kalau bisa diceritain ini ada apa aja sih Pak? Jadi kalau di sini sebetulnya karena estetika aja ya, itu memang dipasang produk-produk yang enak dilihat lah Mbak. Walaupun kayak ini beberapa makanan ini retot nih, ini kuat sampai 1 tahun. Ya, 1 tahun. Iya, Jadi sudah ini awet begitu ya. Kemasannya juga bagus-bagus, termasuk beberapa kemasan di sana itu hasil dari desain teman-teman desainer Dinkop UKM gitu. Ya, termasuk ada packaging yang bantuan Dinkop UKM gitu. Dan kita berharap sih saling bertukar untuk memasukkan produk ke lain-lain gitu. Karena biasanya mereka hanya berjalan sendiri-sendiri.
Oke, makanya sinergi kolaborasi itu penting juga begitu ya Pak, agar peluang yang bisa didapat semakin besar. Nggak cuman gedung Gerai Kopi Mie aja, tapi juga masuk berbagai marketplace dan segala macamnya, biar nanti dagangannya juga lebih laris. Apalagi sekarang 10-10 loh ya. Aku udah pengen belanja online ini ya. Dan kita akan kembali lagi untuk ngobrolin soal usaha dalam mendukung dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngobras. Di ujung pandemi panjang COVID yang telah menyakitkan. IGD kami yang akan kita kembangkan ini adalah 5 lantai, di mana lantai ke-1 itu adalah untuk IGD anak, kemudian untuk bedah dan salinan. Untuk nafasku, kau beri warna bagi raga dan jiwa aku. Kemudian di lantai 2 itu kita ada hemodialisa, dimana kemarin kalau hemodialisa ada di tengah belakang akan akses pasien agak susah. Nah kalau nanti semua kan di IGD cepat, kalau misalnya ada sesuatu pun juga cepat pertolongan kan, karena pasien-pasien HD memang semua dalam keadaan lemah ya, jadi memang kita susunkan seperti itu. Tuhan, lindungi kami bersama kasih-Mu. Masih di Ngobras bersama OPD Kota Semarang, dan kita masih di gedung P3DN ini. Kalau misalnya kita melihat ini kan banyak sekali tadi yang sudah dijelaskan, mulai dari yang di belakang, aduh ini jam-jam segini tuh jam-jam rawan ya Pak. Yang di belakang ini tuh dari tadi membuat fokusnya agak berubah begitu ya. Dan kalau kita lihat ini semua kan pasti tidak bisa kalau Kota Semarang aja begitu ya. Namanya bergerak bersama, pasti banyak juga yang join di dalamnya ya. Dibangunnya dengan CSR dari mana saja Bapak? Iya, sebetulnya kemarin perubahan resetting PIP ke P3DN itu kebetulan dibantu oleh Telkom, kemudian Rumah Sakit Wongsonegoro, PDAM, dan Bank Jateng, Semarang. 4 itu aja. Ini kan hanya
resetting yang tidak perlu begitu Banyak ya. banyak ya. Dan keempat ini memang sudah terbiasa membantu ke UKM itu. Oke, baiklah. Dan ini memang kalau dilihat ya sedikit banyak ada yang berubah, tapi tidak terlalu masif begitu ya. Jadi dari CSR tersebut sangat penting juga bagi Kota Semarang untuk bisa mendukung program P3DN. Tapi kenapa sih Pak poin pentingnya kita tuh harus pakai produk dalam negeri? Karena kadang kan ya sekarang namanya pasar bebas begitu ya. Barang-barang dari luar negeri murah-murah bagus-bagus datang juga gitu. Tapi kenapa kita harus tetap pilih produk sendiri? Kalau cerita panjang ini termasuk kita persiapan 2023 untuk menghadapi stagflasi dan resesi nanti. Pak Endi punya moto bahwa berdaya di ladang sendiri. Berdaya di ladang sendiri itu dari dua aspek, usaha sama produk atau jasa. Ya. Jadi seumpama misalnya Mbak Ani di rumah itu ada 5 orang, ya, kemudian mau nyapu harus panggil pembantu dari luar ya, dalam arti analoginya, kan bayar, uangnya keluar, ya, padahal sedang inflasi, sedang resesi, daya beli orang turun, ya, oleh karena itu kan mendingan anaknya suruh nyapu dibelikan roti misalnya. Nah, ini analoginya. Kan uang tidak keluar kemana-mana, hanya di rumah itu terus. Ya, Semarang juga dalam kapasitas wilayah yang lebih besar. Sebetulnya ada keinginan P3DN itu nanti timnya akan mengkolaborasikan semacam warung tonggo. Apa itu Pak? Warung tonggo itu tiap kelurahan ini baru kita identifikasi. Warung-warung itu orang kalau mau beli ya sudah di warung itu aja, nggak usah keluar dari wilayahnya. Dan mungkin bisa juga ojol misalnya, satu kelurahan ya sudah tetangganya sendiri aja. Ya, mau belanja di tetangganya sendiri, mau naik itu tetangganya sendiri. Itu uangnya kan nggak lari kemana-mana. Itu ya salah satu konsep dalam rangka berdaya di ladang sendiri itu. DM nanti punya kemasan air minum. Sudah mau keluar. Udah pakai itu aja. Pasti pegawainya orang kita, uangnya balik ke APBD untuk membantu pemerintah masyarakat Kota Semarang itu kan berdaya di ladang sendiri. Nah, rencana ini memang nanti untuk P3DN ke depan itu untuk penanganan inflasi, ya, karena kan barang-barang kalau di kita ada, kenapa sih dari luar tadi ya? Kalau dari luar nanti inflasinya semakin berat ya. Kemudian untuk pengangguran, stok bahan pangan, terus 9 bahan pokok itu. Jadi nanti mau di set bersama penduduk Kota Semarang mana data miskin yang berdasarkan DTKS berapa, siapa nelayan, siapa petani yang butuhkan. Nanti bantuan-bantuan itu akan disetting untuk lebih meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, termasuk SDM di dalamnya. Dan sebetulnya kalau kita tarik garis lurus, kita sudah beruntung punya visi untuk mendukung peningkatan penggunaan produk lokal. Di misi kedua itu jelas ada untuk peningkatan peningkatan ekonomi lokal. Itu kita tarik program-programnya, ada 4 program yang bisa mendukung nantinya tema yang besar tentang di ladang sendiri itu ya, berdaya di ladang sendiri itu bisa tercapai. Sebenarnya grand design besarnya P3DN nanti untuk mendukung berdaya di ladang sendiri. Jadi ini bukan hanya sekedar gedung begitu ya Pak, betul, tapi lebih luas lagi, bahkan ini mencakup banyak hal terkait ekonomi dan juga pemberdayaan UMKM di Kota Semarang. Dan tadi kalau kita melihat ya, kalau produk-produk Kota Semarang sendiri itu sudah bagus-bagus ya,
apa aja semua ada, mulai dari baju, sepatu, Iya, kemudian betul. makanan. Ya kalau misalnya bisa ngelarisi tonggo dewe, kenapa enggak, Iya. begitu ya, biar perputaran ekonomi juga lebih baik dan uangnya di dalam negara aja. Begitu ya Pak. Dan kemudian kira-kira untuk rencana ke depan, apakah nanti akan ada kegiatan di sini atau program-program yang akan dijalankan terkait P3DN Pak? Iya. Jadi kalau ini rutin, bagian pengadaan barang jasa sudah melayani teman-teman ya dari eksternal masyarakat yang pengen masuk e-katalog, ya akan dibantu biar mudah. Terus untuk yang internal di OPD itu untuk TKDN ke SIPD akan dibantu Bapeda dan Disperin ya. Termasuk di sini sebenarnya juga ada bantuan dari Kementerian Kominfo Mbak, untuk cek rekening ID itu, ya yang sudah disosialisasi beberapa waktu yang lalu. Itu karena selama ini banyak, mohon maaf ya, penipuan tentang rekening UKM maupun dan lainnya. Nanti di sini akan diajari bagaimana untuk ngecek rekening itu. Termasuk tadi misalnya Kominfo itu bisa membantu untuk promosi ya, pemasaran melalui media sosial. Jadi misalnya di Dinkop PM itu sudah ada 1000 itu produk itu sudah cara berkala 10-10 diinfokan ke publik ya. Itu kan akan membantu pemasaran produk itu. Dan Kamis besok aja itu sudah ada kelompok dari IKM ya, UKM di Tambak Rejo itu mau datang ke sini. Sudah beberapa menggunakan fasilitas ini. Memang sekedar ingin tahu dulu ya di London, tapi pengen tahu yang bisa didapat masuk ke sini itu apa aja. Saya kira itu Mbak. Jadi kesempatan sangat terbuka lebar ya, Iya, bagi mau gratis. kerjasama, mau kegiatan atau apapun di sini, silahkan nanti bisa dimasukkan ke jadwalnya dari Iya. gedung P3DN ini. Dan kalau sebenarnya saya tertarik Pak dari tadi barang-barang yang ada di sana ya, kalau yang datang ke sini kemudian mau membeli apa yang di display bisa? Bisa Mbak, di sini kan ada petugas biasanya dari perajin lokal pengen dibeli kaos atau apa itu, ada petugas di Kranasda. Misalnya ini retot ini ada petugas dari BPS ya. Mau pengen dapat modal, ada petugas toh di sini yang akan melayani. Oke, baiklah. Jadi pokoknya yang pulang dari sini pasti bawa sesuatu. Kalau nggak ilmu, ya oleh-oleh bisa ya Pak ya. Dan terakhir Pak Nana, kira-kira bagaimana harapannya dengan gedung P3DN ini ke depan? Jadi harapan Pak Wali dan seluruh pemerintah kota tentunya sayang ya kita sudah punya fasilitas seperti ini dan satu-satunya di Indonesia ya yang baru ada gedung P3DN. Di sini segala kolaborasi yang berhubungan dengan usaha kecil ada ya, mulai dari belanja online, modal, pelatihan, komunitas dan lain-lain. Monggo lah digunakan. Sayang kalau sudah ada seperti ini tapi penggunaannya belum optimal. Saya kira harapan pemerintah kota itu. Jadi mari warga Kota Semarang kita manfaatkan bersama keberadaan gedung P3DN ini yang cuma satu di Indonesia ya. Dan tentu kebanggaan bagi kita semua. Mari kita selalu bergerak bersama demi kemajuan Kota Semarang. Dan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Ngobras kali ini bersama saya Hani Nurmalita dan juga Pak Nana. Terima kasih Bapak Ya, sudah hadir di sini. jangan lupa tadi ya Mbak, berdaya di ladang sendiri. Berdaya di ladang sendiri. Jangan lupa ya, harus diingat, di underline, dicatat. Dan juga buat people jangan lupa untuk selalu saksikan berbagai program kita di channel YouTube Semarang Pemkot. Di hari Senin ada Ngobras, yaitu ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Di hari Selasa ada ngopi atau ngobrol inspirasi yang besok kita bakal ngobrol sama Genpi Kota Semarang. Dan kemudian di hari Kamis program kesayangan kita yaitu Ini Usahaku. Kemudian di hari Jumat ada Jelajah Semarang yang akan mengulas tentang berbagai asal-usul atau sejarah di Kota Semarang. Dan juga bagi Anda pecinta kuliner, di hari Sabtu ada Kulineran Kulik Jajanan Semarang. Dan kalau begitu kita pamit, sampai ketemu lagi di Ngobras episode selanjutnya. Sampai jumpa. Ya, makasih Mbak.